semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Aku lagi sering banget bukain request Instagram gitu ya, dan banyak banget yang cerita tentang perselingkuhan, entah itu yang selingkuh cewek, entah itu yang selingkuh cowok. Karena perselingkuhan bisa terjadi sama cewek dan cowok, nggak selalu cowok doang yang selingkuh. Kenapa rumah tangga bisa berantakan? Jawaban paling simpel adalah karena perselingkuhan. Karena ada yang selingkuh, ada orang ketiga, simpenan. Padahal perselingkuhan itu hanyalah gunung es. Dan itu yang kelihatan cuman atasnya doang. Padahal yang bahaya adalah di bawahnya, di bawah lautnya yang nggak kelihatan. Dan ternyata itu besar banget dan tajam. Ada banyak hal-hal kecil dan mungkin terlihat sepele, remeh-temeh, tapi sebenarnya itu racun yang bisa bikin hancur rumah tangga kalian. Dan parahnya, hal-hal ini tuh sering kita anggap normal, nggak kita pikirin, kita anggap sepele kayak halah, kata-kata halah. Atau mungkin silent treatment, atau mungkin menganggap nggak kejadian apa-apa. Padahal tiap kejadian, kepercayaan dan cinta itu berkurang setetes demi setetes. Bayangkewe itu bocor halus gitu loh. Jadi hari ini kita akan bongkar satu persatu, biar kita tidak terjebak di racun yang kita bikin sendiri di dalam rumah tangga. Yang pertama ini simple banget, sering kita lakuin, sering kita sepelein, dan mewabah di mana-mana. Curhat ke orang lain. Ini dilakuin nggak cewek, nggak cowok. Kelihatannya sepele ya, cuman curhat, cerita, mbak mosok aku nggak boleh curhat, mbak mosok emberku atau wadahku yang penuh ini nggak boleh tak tuang ke orang lain. Pembelaannya kan gitu. Tapi percayalah ini bisa jadi bom waktu. Masalah yang terjadi sama kamu dan pasanganmu itu nggak mungkin nggak mempengaruhi hubungan kalian di dalam rumah tangga, nggak mungkin mempengaruhi keluarga kalian. Pasti ada ngaruhnya di dalam keluarga kalian. Bayangin aja masalah itu dia ceritain ke orang luar, di luar keluarga kalian. Tapi ini bukan cuma soal cerita doang, akhirnya apa? Membuat kepercayaan kita runtuh. Itu rasanya kayak punya rumah tapi dikunciin dari luar, padahal rumah itu adalah jeripaya kita berdua gitu loh. Coba kamu renungin, kamu bisa cerita panjang lebar, entah itu pakai topeng atau enggak ya. Cerita panjang lebar lama banget, cerita semuanya keluh kesah ke orang lain loh. Ya mungkin baru kenal kamu 2 tahun, setahun. Enggak mbak, itu kan sahabatku, itu kan temanku. Aku kenal dia dulu daripada pasanganmu. Tapi kan dia tidak menghabiskan 24 jamnya terus-menerus selama kurun waktu tertentu sama kamu. Ya kalau dia menghabiskan waktunya sama kamu terus, kamu nggak perlu cerita dong. Bener kan? Tapi kenapa kamu ceritanya nggak ke pasanganmu? Kenapa kamu nggak ceritanya ke aku sebagai istrimu misal? Akhirnya kita sebagai pasangan, entah istri entah suami ya, ngerasa kayak, kenapa ya kok dia nggak cerita sama aku? Apakah aku bukan tempat yang nyaman buat dia cerita? Apakah kalau cerita sama aku nggak bisa lepas? Apa aku mungkin kurang mendengarkan ya? Kenapa ya? Jadi banyak pertanyaan. Dan jeleknya pasti ada terselip kayak, apa jangan-jangan dia selingkuh? Apa jangan-jangan dia nyaman nih sama yang ini? Apa jangan-jangan curhat itu boleh ya? Cerita ke teman, keluarga, sahabat itu boleh. Tapi kalau semua masalah yang kamu punya, apalagi masalah keluarga, masalahmu yang krusial banget kamu ceritain ke orang luar, bahkan orang di dalam keluargamu nggak tahu apa-apa, itu rasanya kayak kamu punya balon itu udah bocor halus. Dan ingat ya, kamu nahkoda di dalam sebuah kapal yang dinamakan rumah tangga. Dan kapal yang kamu setir itu tuh nggak cuman bisa karam karena ombak besar atau badai, tapi karena kebocoran kecil yang kamu biarin. Masalah yang berikutnya, finansial. Ini emang sensitif banget topiknya. Banyak yang bilang kayak, Mbak Adel, kalau punya uang itu masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi nggak ada. Tapi kalau nggak punya uang, masalah sepele aja jadi besar. Banyak pasangan ribut karena uang, tapi masalahnya sebenarnya bukan cuma di uangnya. Yang bikin kacau adalah bohong soal duit. Bayangin pasanganmu itu tiba-tiba diem-diem dia punya simpenan, maksudnya simpenan duit ya, dia nyimpan duit kemana, jadi uang bulanannya dikurangin terus-menerus, dia punya simpenan. Tiba-tiba dia nggak bilang punya penghasilan ini, tiba-tiba dia nggak bilang soal kerjaannya, misal dia di PHK udah pindah ke tempat lain, jadi dia nggak jujur tentang keuangan. Sekali 2 kali mungkin oke lah, kayak aku punya uang 50.000, tapi yang tak kasihin kamu 30.000, 20.000-nya buat jajan. Sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi apa sih susahnya bilang? Tapi kalau terus-terusan dan akhirnya jadi kebiasaan, itu yang bahaya. Gimana caranya menang dalam suatu pertandingan? Ini pertandingan tim ya. Sedangkan kamu berusaha ngegolin ke gawang lawan, timmu sendiri ngegolin ke gawang kita sendiri. Duit itu emang cuman alat, tapi kalau alatnya ini dipakai secara diam-diam, tanpa kerjasama, makanya akhirnya kepercayaannya akan rusak. Padahal kepercayaan itu adalah modal utama. Apalagi kalau yang udah punya anak-anak butuh apa? Vaksin, makan makanan bergizi, multivitamin, belum lagi kalau sakit harus ke dokter, belum lagi les-les zaman sekarang, mainan, banyak yang dibutuhin anak. Kalau orang tuanya sibuk nyembunyiin duit, sibuk ngakal-ngakalin, sibuk bohong, terus kapan kalian, keluarga ini, mikirin masa depan keluarga kalian? Mungkin ada yang bikin pembelaan kayak aku bohong soal duit demi keluarga kita, demi masa depan juga. Atau mungkin biar nggak ribut. Justru karena kamu nggak jujur, itu yang bikin ribut.
Bukan duitnya yang rusak akhirnya, tapi ketidakjujurannya itu loh yang bikin hubungan kalian jadi rusak. Selanjutnya, kecanduan sosial media. Ini nggak terhindarkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ini penyakit generasi zaman sekarang. Gadget di tangan. Emang sih duduknya sebelah keluarga, tapi kitanya jalan kemana-mana. Balas chat dengan emoji kiss. Macam-macam deh emot zaman sekarang. Stiker juga gampang banget dibuat, nggak kayak zaman dulu kan. Bahkan ada yang punya pembelaan kalau ngirim kayak emot-emot tuh ke lawan jenis tuh kayak cuman bercandaan doang, guyon. Tapi coba kalau posisinya dibalik. Kamu nemuin di HP pasanganmu, istrimu atau suamimu, ada lawan jenis yang ngirim chat dengan emot-emot yang mesra atau stiker-stiker yang mesra dan cenderung saro. Gimana perasaanmu? Apakah kamu masih bilang kayak, oh ini guyon, nggak apa-apa? Yakin? Mungkin chat-chat itu virtual, nggak ada sentuhan fisik, nggak ada ketemuan, tapi sakitnya sama kayak diselingkuhin. Kenapa? Karena cinta itu yang dibangun rasa percayanya. Dan sekali kepercayaan itu retak, nggak mungkin bisa disambung lagi. Banyak rumah tangga yang retak itu bukan cuman karena ketahuan selingkuh, ketahuan tidur sama orang lain, tapi karena ketahuan chat sama orang lain itu juga bisa bikin rumah tangga kalian retak. Ingat ya, hati manusia itu rapuh. Jadi jangan pernah nguji dia dengan kata-kata cuman main-main, guyonan, cuman temen. Kalau emang cuman main-main, cuman teman, kenapa nggak dilakuin sama pasangan kalian sendiri? Kenapa kalian harus bermesraan sama orang lain? Kenapa nggak bermesraannya sama pasangan sendiri? Kenapa kalian guyonannya sama orang lain? Kenapa nggak bek bojomu dewe? Kenapa kamu kiss-kissnya sama orang lain? Kenapa nggak bek bojomu dewe? Kenapa kamu pakai stiker-stiker yang saru-saru sama orang lain? Kenapa nggak bek bojomu dewe? Selanjutnya, sikap merendahkan. Terutama di depan orang lain ya. Yang satu ini sering banget dianggap bercanda, sering banget dianggap pembelaan, sering banget dianggap ya gimana lagi, habis dia nggak sadar-sadar ya udahlah disindir aja lewat kayak gitu. Ngeledek fisik, ngomong kasar, nyindir-nyindir, bahkan nggak selesai-selesai gitu ya. Apalagi itu di depan orang lain, walaupun kamu alasannya cuman, itu kan guyon. Lagian dia diem doang. Ingat, namanya guyon itu bertujuan untuk membuat orang lain ketawa. Bahkan kamu sendiri waktu ngelakuin itu kamu nggak ketawa. Hatimu juga sakit kan? Tapi kamu balut itu dengan ketawa, bener gak? Kalaupun pasanganmu endingnya itu ketawa, tapi kamu nggak tahu kalau hatinya sebenarnya hancur. Kalau dia sebenarnya malu, kalau dia sebenarnya kecewa, kenapa sih kok istriku sendiri yang melakukan itu ke aku? Bisa nggak sih nggak di depan orang banyak? Kata-kata itu kayak pisau, sekali diucapin mungkin nggak akan bikin hancur, tapi bikin lukanya dalam banget. Bahkan pendarahannya nggak selesai-selesai. Dan kalau suatu hari tiba-tiba pasanganmu menjauh, tiba-tiba dingin, tiba-tiba apa, kamu bingung. Alasannya apa? Ketika dibongkar, ternyata itu adalah tumpukan-tumpukan sayatan kecil yang terus-menerus dan nggak sembuh-sembuh. Sayatannya mungkin segini, nggak disembuhin, masih di situ. Dalemin lagi, dalam rusak, nggak bisa dibenerin lagi. Jadi menghargai pasangan itu bukan cuma sekedar kamu ngasih bulanan, bukan cuma sekedar kamu nyiapin dia kopi tiap dia bangun, bukan cuma sekedar kamu ngasih hadiah, bukan cuma sekedar kalian hidup bersama, tapi juga menjaga lisan kita, menjaga harga diri pasangan kita, apalagi di depan orang lain, bukan malah membuat dia jadi bahan olok-olokan. Jadi jelas ya di sini selingkuh emang jadi topik utama perpecahan rumah tangga. Sering banget kan kita dengar kayak, oh kenapa cowoknya selingkuh, oh kenapa ceweknya selingkuh. Gampang emang ngomong selingkuh. Tapi itu adalah level dasar yang sebenarnya yaitu kayak gunung es, bawahnya nggak kelihatan. Pengkhianatan terbesar justru datang dari hal-hal kecil yang kita anggap remeh dan kita nggak pikirin, padahal kita lakuin sehari-hari. Curhatnya di luar rumah, bahkan di sosial media, sering bohong, nggak jujur, chattingan sama orang lain mesra, apalagi lawan jenis, bahkan membuat pasangan kita jadi bahan olok-olokan, memberi contoh orang lain untuk gini loh cara mengolok-olok pasanganku, gini loh cara merendahkan pasanganku. Semua itu racun kecil, racunnya dikit. Tapi kalau itu dibiarin, itu akan jadi penyakit dan itu mematikan. Rumah tangga itu kayak tanaman. Kalau kamu siramin dengan baik, airnya juga bersih, airnya sehat, kamu kasih pupuk, kamu ganti tanahnya, kamu ganti potnya kalau tanamannya udah lumayan membesar, ya dia akan tumbuh jadi tanaman yang sehat, rimbun, buahnya enak, bunganya bagus. Tapi kalau kamu tiap hari kasihlah racun dikit-dikit, mungkin awalnya nggak kelihatan, tapi lama-lama tumbuhnya nggak maksimal, banyak keluhan, tiba-tiba busuk di dalam atau tiba-tiba mati tanpa alasan. Ingat, hubungan itu jarang hancur karena badai besar. Hubungan itu justru sering hancur karena kelakuan kita sendiri, yang tanpa sadar mengikis kepercayaan, keharmonisan, cinta kita sedikit demi sedikit. Jadi sebelum sibuk kamu nyalahin orang ketiga, coba tanya dulu ke diri sendiri. Jangan-jangan kamu adalah orang ketiga di dalam rumah tanggamu sendiri. See you in the next video. Bye!